Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga kita dapat bertemu kembali. Dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita di surah ke-19, surah Maryam alaihissalam. Semoga kiranya dengan mengkaji surah ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan batin, sehingga kita dapat menyikapi hal-hal yang dapat kita pikirkan dan tidak kita pikirkan. Dan selama kita hidup selalu dalam bimbingan Allah dan menutup mata dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai saja dengan pembahasan pertama menyangkut arti dan makna. Arti dari Maryam ada yang mengartikan sebagai orang yang terawat dengan baik. Dan memang Maryam yang kita kaji, Maryam putri dari Imron, adalah wanita yang terawat dengan baik, dalam didikan yang baik. Dia di bawah pengasuhan dari seorang nabi, yaitu Zakaria, yang masih keluarga mereka. Dalam surah Maryam disebutkan melalui ayat 16, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Nah, kenapa dia menjauhkan dirinya? Dia seakan dipesantrenkan. Jadi dilatih dan diasuh oleh Nabi Zakaria, yang karena Maryam ini adalah putra Imron, kita bisa merujuk ke surah Ali Imron tentang pengasuhan Maryam, seperti tertera pada surah 3. Pada surah Ali Imran, kita ingin melihat lanjutan dari pendidikan ini, seperti yang dikatakan pada surah Ali Imran ayat 37. Silakan baca terjemahannya. Maka Tuhannya menerima sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemelihara. Setiap Zakaria masuk yang menemui Maryam di mihrab, dia mendapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana ini memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Ya, itulah dia, Maryam diartikan yang terawat dengan baik, karena dididik dengan baik. Selain itu, Maryam terkenal dengan wanita suci yang menyaksikan dan menghadapi berbagai fenomena yang tidak masuk dalam akal pikiran manusia atau di luar jangkauan manusia. Tegasnya, Maryam bertemu dengan hal-hal yang gaib yang tidak terdeteksi oleh akal pikiran manusia. Pada ayat yang barusan dibaca tadi, itu Zakaria kaget. Kenapa Maryam tiba-tiba mendapat hidangan, padahal makanan belum diantar kepadanya. Maryam mengatakan, makanan itu, hidangan itu, rezeki itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba ada makanan masuk ke kamar kita, tidak ada yang mengirimnya, itu suatu yang aneh, suatu yang tidak dapat kita pikirkan. Dari mana tibanya makanan itu. Tapi Maryam biasa menghadapinya. Dia telah terdidik untuk berhadapan dengan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh manusia.
Dari surat Maryam ini dimulai dengan peristiwa yang tidak masuk dalam akal pikiran manusia, yaitu berkenaan dengan pendidiknya yang mengasuhnya, yaitu Zakaria alaihissalam. Kita lihat bahwa Nabi Zakaria berdoa dimulai dari ayat 3 dan seterusnya. Surah Maryam 19 mulai ayat 3. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Terus. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Nabi Zakaria sampai tua dan istrinya mandul, berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak, dikaruniai keturunan. Itu secara logika, itu nggak mungkin lagi dia dapat melahirkan, dapat mempunyai keturunan, karena istrinya sudah mandul. Lanjut. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Terus. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua." Nah, secara rasio, secara logis nggak mungkin Nabi Zakaria punya keturunan. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Karena pengetahuan dan kekuasaan Allah unlimited, tidak terbatas. Lanjut satu ayat lagi. Tuhan berfirman, demikianlah Tuhan berfirman, "Hai, itu adalah mudah bagiku dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali." Hai Zakaria, jangan heran. Kau sendiri dari mana rupanya dahulu? Bukankah kau dari ketiadaan? Lalu kau ada. Maka apalah sulitnya bagiku untuk menciptakan hal-hal yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Maryam sendiri mengalami peristiwa yang tidak masuk dalam akal pikiran manusia, yaitu dapat melahirkan, hamil tanpa sentuhan lelaki. Kita lanjut pada ayat 18, dari ayat 17 ya, tadi sudah kita baca 16, 17 dan seterusnya. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya, terus. Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." Kalau tadi dia dapat hidangan, sekarang Allah kirim malaikat yang berbentuk lelaki yang tampan. Maryam kaget, ia mengatakan begini. Lanjut dulu. Ia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Ya, Maryam mengatakan begini berdasarkan rasionya. Terusnya. Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Lanjut. Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang mudah diputuskan." Nah, jadi Maryam menghadapi hal-hal yang dalam pikiran manusia itu seperti tidak masuk akal, tapi terjadi. Tadi Zakaria yang diponis tidak akan melahirkan, tidak mendapatkan keturunan, mendapatkan keturunan. Maryam yang secara logisnya tidak mungkin wanita hamil tanpa sentuhan lagi, ternyata hamil dan melahirkan putra. Satu lagi sebagai pelengkap, Maryam melahirkan putra dan Isa putra Maryam melakukan suatu hal yang tidak masuk dalam pikiran manusia,
yaitu bisa bicara pada saat dia kecil. Kita lihat ketika Maria membawa Isa yang telah dilahirkannya ke kaumnya di ayat 27. Langsung ke ayat 27. Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar." Lanjut. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-sekali bukanlah orang yang jahat dan ibumu sesekali bukanlah seorang pezina. Ya, kau bibit yang baik, kenapa kau melahirkan atau melakukan sesuatu yang buruk? Lanjut. Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Nah, karena memang secara logika, bayi hanya bisa bicara setelah sekian lama, sekitar 2 tahun atau berapa tahun. Isa masih dalam pangkuan, masih bayi, kenapa bisa bicara? Dan bicaranya begini. Lanjut. Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Nah, jadi tegasnya Maryam adalah seorang wanita suci yang terdidik dengan baik, dirawat dengan baik, dan menghadapi hal-hal yang di luar jangkauan pikiran manusia, tapi dia tetap berada dalam iman yang benar. Itulah makanya Maryam dijadikan contoh untuk orang-orang beriman bagaimana menghadapi hal-hal yang di luar jangkauan pikiran, seperti ditegaskan di surat 66. Pada surat 66 dikatakan begini. Ayat 12. Dan Maryam putri Imron yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagai sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. Nah, jadi ada dua dipilih Allah untuk menjaga iman kita. Satu Maryam, sebelumnya adalah istri Fir'aun, seperti tertera di ayat sebelumnya. Enggak usah kita habisin, awalnya saja baca. Ayat 11. Ayat 11. Di atasnya. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata. Ya, titik situ aja ya. Jadi Allah membuat perumpamaan sebagai contoh bagi orang beriman. Pertama istri Fir'aun, kedua Maryam. Untuk menegaskan bahwa Maryam adalah wanita suci yang berhadapan dengan hal-hal yang di luar jangkauan pikiran, tapi dia menghadapi dengan sikap yang benar, sikap seorang yang beriman. Oleh karena itu, makna di balik Maryam ini adalah menyadarkan manusia perlunya bersikap yang benar dalam menghadapi hal-hal yang gaib. Perlunya bersikap yang benar dalam menghadapi hal-hal yang di luar jangkauan manusia, sehingga tidak keluar dari keimanan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan perkataan lain, Maryam ini menyadarkan manusia bagaimana orang beriman itu bersikap menghadapi hal-hal yang aneh, hal-hal yang gaib, supaya imannya tidak rusak, sehingga tidak underestimate dengan kekuasaan Allah. Kok begini? Jadi seakan-akan Allah itu seperti manusia, padahal Allah adalah pencipta manusia. Ada hal-hal yang terjadi di luar jangkauan pikiran manusia, dan itu biasanya diberikan kepada para nabi. Hal-hal yang aneh, hal-hal yang tak dapat kita pikirkan. Itu dalam rangka supaya manusia jangan memandang remeh, menganggap kekuasaan Allah itu sama dengan manusia. Allah punya kekuasaan tanpa batas. Oleh karena itu jangan underestimate, jangan memandang rendah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala,
seperti ditegaskan di surat 39 ayat 67. Surat 39 surah Az-Zumar ayat 67. Dan mereka tidak mengganggukan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Karena itu bersikaplah yang benar dalam menghadapi fenomena yang mungkin tak dapat kita pikirkan. Itulah dia arti dan makna di balik Maryam alaihissalam. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, hubungan. Bila judul yang lalu Al-Kahfi menjelaskan tentang suatu hal yang di luar jangkauan pikiran manusia, yaitu tidur yang panjang, bagaikan tidur orang mati. Di Kahfi kemarin kita bicara tentang tidur yang demikian panjang. 300 tahun, 309 tahun, tergantung kalender yang kita gunakan. Kalender Masehi mengatakan 300 tahun. Kalender Hijrah atau yang berdasarkan perhitungan bulan 309 tahun. Itu sudah dianggap mati. Tapi tiba-tiba mereka bangun, hidup kembali dalam keadaan masih seperti usianya yang ketika dia tidur. Di depan sana, di luar sana, orang-orang sudah berumur 309 tahun. Mereka masih dalam usia mudanya. Sehingga mereka bertemu dengan cucunya lebih tua dari dia. Udah umur 300 tahun. Dia sendiri masih berumur seperti umur dia tidur. Nah, itu suatu hal yang di luar jangkauan manusia. Bisa terjadi demikian. Dan anehnya, mereka mengira mereka baru tidur hanya setengah hari. Itu suatu hal yang aneh. Jadi bila Al-Kahfi bicara tentang tidur mati yang di luar jangkauan pikiran manusia, maka Maryam mengingatkan sikap yang benar menghadapi hal-hal yang di luar jangkauan pikiran manusia. Nah, kemarin contoh tentang peristiwa yang di luar jangkauan pikiran manusia. Sekarang Maryam mengingatkan kita bagaimana sikap yang benar menghadapi hal-hal yang tidak masuk dalam jangkauan pikiran manusia. Nah, kita masuk kepada bahagian ketiga, pesan-pesan menghadapi hal-hal yang di luar jangkauan pikiran manusia. Kita singkat dengan menghadapi hal-hal yang gaib. Bagaimana kalau kita menghadapi hal-hal yang gaib, apalagi berkaitan dengan keimanan? Karena salah satu rukun iman, nah dalam versi yang lain adalah beriman dengan yang gaib. Jadi iman kepada Allah, kepada malaikat, itu termasuk iman kepada hari akhirat, itu termasuk hal-hal yang gaib, yang di luar jangkauan pikiran manusia. Bagaimana sikap kita menghadapinya? Nah, di surah Maryam ini setidaknya kita dapat mengambil 3 pesan penting di bawah judul menghadapi hal-hal yang gaib. Yang pertama, hadapilah hal-hal yang gaib itu sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi menghadapi hal-hal yang gaib itu hendaklah sesuai dengan aturan Allah. Yaitu menerima hal-hal yang gaib itu secara bijak. Maksudnya jangan katakan nggak mungkin ya gitu. Itu mungkin saja bagi Allah. Bagi manusia itu nggak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jadi sikap yang bijak adalah menerima adanya hal-hal terjadi di luar jangkauan pikiran manusia. Itu ada. Ada hal-hal yang begitu. Nabi Ibrahim, menurut logika, api pasti membakar. Ibrahim dibakar, tapi tidak terbakar. Ada hal-hal yang terjadi di luar jangkauan pikiran manusia.
Nabi Soleh hidup di kelompok manusia yang ahli dalam membuat patung. Mereka lihat satu patung, mereka lihat satu batu, mereka sebagai suatu bahan, dia katakan ini batu akan kebuat menjadi rupa sianu. Nah, jadi umpamanya aku akan buat patung ini menjadi kepala dari katakan Archimedes. Dibuatnya langsung persis. Jadi patung itu batu diolah menjadi patung dan persis. Tapi Nabi Soleh langsung datang ke batu, satu batu di lereng bukit. Nabi Zakaria gambar onta, keluar onta benaran. Nah, itu di luar jangkauan manusia itu. Bagaimana batu melahirkan onta asli. Seperti tongkat Nabi Musa dan lain-lain mukjizat. Itu adalah hal-hal yang di luar jangkauan manusia. Tapi itu diberikan Allah kepada orang-orang tertentu untuk menunjukkan Allah Maha Kuasa. Oleh karena itu sikap yang bijak adalah menerima adanya hal-hal yang tak dapat kita pikirkan karena memang pikiran kita terbatas. Oleh karena itu sekali lagi pesan pertamanya adalah menerima hal-hal atau keberadaan hal-hal yang gaib itu dengan sikap yang bijak. Menghadapi hal-hal yang gaib sesuai dengan tuntutan iman, dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya ketika Nabi Zakaria mengatakan, bagaimana mungkin aku akan mempunyai keturunan? Kata Allah, itu mudah. Ketika Maryam mengatakan, bagaimana mungkin aku melahirkan anak? Kata Allah, itu mudah. Mari kita lihat kata-kata itu kembali. Tadi telah kita baca di ayat 9. Maryam ayat 9. Tuhan berfirman, demikianlah Tuhan berfirman, hai itu adalah mudah bagiku. Dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu. Padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Itu mudah. Membuat hal-hal yang di luar jangkauan pikiran manusia itu mudah. Karena pikiran sendiri Allah yang membuatnya. Kau sendiri ada, kata Allah. Itu aku yang membuatnya. Sama ketika Maryam mengatakan, ini tidak masuk akal. Apa kata malaikat? Kita ulangi lagi membaca terjemahan ayat 21. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Nah, itu dia. Pesan pertama, hadapi hal-hal yang gaib yang nggak masuk dalam jangkauan pikiran manusia itu dengan cara yang bijak sesuai tuntunan ilahi. Itu satu. Yang kedua, berhati-hatilah terhadap gaib yang menyesatkan. Jadi ada juga hal-hal di luar jangkauan pikiran manusia, tapi itu bukan berasal dari Allah. Itu tipuan dari iblis dan kawan-kawannya. Itu hati-hati. Itulah membuat manusia terlena dan mengikuti dikira kalau sakti itu benar. Enggak. Tidak ada kaitan kesaktian dengan kebenaran. Jadi mentang-mentang sakti, langsung ini nabi kali. Jadi dikatakan api tidak membakar. Ternyata orang tuh dibakar, tidak mempan dengan api. Ini berarti nabi. Hati-hati. Itu gaib yang palsu. Dan itu sudah terjadi sejak dulu. Dan akan terjadi sampai kiamat. Ada hal-hal yang aneh yang dirancang oleh setan untuk melunturkan iman orang-orang beriman. Itu hati-hati. Nah, dalam bentuk jadinya adalah kenapa manusia menyembah berhala. Kenapa manusia menyembah hal-hal yang tadi dianggap sebagai kekuatan gaib? Itu adalah hal-hal yang tidak masuk akal, tapi mereka lakukan tanpa tuntunan Allah. Itu api ini daerah ini bisa gini, itu gaib. Langsung percaya, itu padahal itu hal dilarang. Seperti dialog Ibrahim yang terlihat di surat 19 ayat 41.
Jadi nggak semata-mata kalau di luar jangkauan manusia langsung diterima mentah-mentah, tunggu dulu. Hal di luar jangkauan manusia itu dipikirkan dahulu, ini sesuai apa enggak dengan tuntunan Allah. Karena ada di luar jangkauan manusia, tapi melenceng dari aturan Allah, menyesatkan. Kita lihat yang terjadi pada Nabi, pada kaum Ibrahim, melalui dialog Ibrahim dengan bapaknya. Lanjut. Ustaz, Ya, Maryam 41, Ustaz. iya betul. Ceritakanlah, wahai Muhammad, kisah Ibrahim di dalam Alkitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Terus. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?" Itu di luar jangkauan pikiran manusia. Kenapa yang dibuat ini, padahal patung dibuat bapaknya, kok disembah? Ini bapaknya sudah mengira ini ada kekuatan gaib. Ini nggak boleh sembarangan. Nah, itu memang trik setan untuk menyesatkan manusia. Lanjut. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Nah, ada hal-hal yang luar biasa di luar jangkauan, tapi memang dari Allah sebagai bukti kekuasaannya. Tapi yang ini nggak dari Allah. Ini adalah usaha untuk menyesatkan, berasal dari setan. Lanjut. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Satu lagi. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah. Maka kamu menjadi kawan bagi setan. Hati-hati. Setan menakuti manusia lewat berbagai hal, sehingga manusia rela melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Nanti pukul 1 malam, datang ke perapatan ini, tanam ini ya, kalau enggak nanti keluargamu gini-gini, itu dia. Jadi percaya aja, padahal enggak ada kaitannya. Apa kaitannya bangun malam taruh ini atau kasih ini untuk supaya kita selamat? Itu hati-hati. Itu tidak dari aturan Allah. Dan itu digunakan setan untuk menyesatkan manusia. Melalui hal-hal yang nggak bisa dipikirkan, betul-betul tertutup pikiran, akhirnya manusia melakukan hal-hal yang aneh. Dan setan menguasai manusia lewat jalur ketakutan manusia terhadap hal yang tak dipikirkan, dan tanpa tuntunan Allah melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan. Pada surat 3, Allah mengingatkan melalui ayat 175, Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakuti kamu dengan kawan-kawannya, orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Hati-hati, hal-hal yang gaib yang di luar jangkauan manusia, selain datang dari Allah sebagai bukti kuasaan Allah, juga ada rekayasa setan dalam rangka menyesatkan manusia. Dan itu pada gilirannya akan berbuah menjadi kepercayaan-kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran Allah. Seperti karena menduga, karena melihat bahwa Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa itu lahir tanpa putra, lalu mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Itu hal yang sangat aneh, dan Allah sangat murka, dan semesta menjadi marah, seperti dikatakan di surah Maryam ayat 88. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh. Kenapa? Terus. Karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Nah, padahal satu ayat lagi. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil mempunyai anak. Nah, oleh karena itu hal-hal yang gaib jangan
dilakukan bila tidak didasari oleh dasar yang kuat. Allah tegaskan melalui surat 17 ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, jadi intinya adalah bila tidak ada petunjuk yang jelas dari Allah dan dari Rasul, jangan ikuti yang gaib. Karena beriman kepada yang gaib, Allah berikan petunjuknya. Jangan sembarangan, nanti akan sesat. Jadi apapun yang dikatakan, meskipun orang itu mempunyai kesaktian, mempunyai ilmu yang luas, bila hal itu tidak masuk dalam logika, atau hal-hal yang tadi itu tidak mempunyai dasar dari Allah, jangan ikutin. Itu Allah ingatkan melalui surat 3 ayat 79. Jadi kesaktian atau nama besar karena punya pengetahuan, itu tidak menjamin apa yang dikatakannya benar. Mari kita lihat surat 3 ayat 79. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah memberikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian. Lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Hati-hati, ini nggak wajar kata Allah. Hati-hati, ini bukan hal yang benar. Kalau ada orang oleh karena mempunyai kekuatan, kekuasaan, pengetahuan, langsung mengatakan jangan pelajari Quran, ikut saja saya, pasti selamat. Hati-hati gitu. Manusia suka terpengaruh dengan kehebatan, dengan kesaktian, sehingga menganggap apa yang dilakukannya itu benar. Hati-hati. Kalau masalah sakti, itu yang paling sakti itu iblis, sakti. Saking saktinya nggak mati-mati sampai kiamat dan dijamin Allah. Tapi bukan berarti dia benar. Dia menggunakan kesaktiannya untuk menyesatkan manusia. Nah, pada contohnya dikatakan satu ayat setelahnya. Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah menganut agama Islam? Nabi, jadi malaikat itu makhluk suci. Begini caranya berkaitan dengan malaikat supaya ditolongnya kita. Sehingga akhirnya orang kepada malaikat, nggak kepada Allah lagi. Nabi ini perlu gini, kalau nabi ini begini, kita akan gini. Lupa pada Allah, para nabi, itu hati-hati. Suatu trik agar manusia tidak langsung kepada Allah. Oleh karena itu, dalam menghadapi hal-hal yang gaib, mesti jelas referensinya. Maka dikatakan tadi, mereka pasti menyuruh untuk melihat Al-Quran, mempelajari kitab. Karena itulah referensi untuk mengetahui yang gaib, yang berasal dari Allah. Tidak ada mengetahui cara menghadapi yang gaib itu, kecuali Allah. Seperti ditegaskan di surat 72, ayat 27. Dari mulai 26-nya, kita baca surat 72. Ayat 6 ya, Ustaz? Dari mulai ayat 26-nya. Dia Tuhan yang maha mengetahui yang gaib dan dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Artinya ada juga gaib yang palsu dan itu digunakan untuk menyesatkan manusia. Seperti dikatakan di ayat 6. Supaya ayat 6-nya. Surat 72 ayat 6. Oh, ayat 6. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Nah, jadi kepada jin, dianggap jin itu tahu. Dia kan tahu. Orang tuh orang pintar tahu. Jadi kalau dia tahu, jadi berarti dia benar. Tunggu dulu. Jadi kalau dia tahu dia ini, langsung kita ramalkan nasib kita. Itu enggak.
itu tidak dibenarkan oleh Allah dan dikatakan itu akan menggiring manusia kepada kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Itulah pesan yang kedua. Jadi hati-hati karena ada gaib yang palsu yang merupakan rekayasa setan dalam menyesatkan manusia. Yang ketiga, jadikan hal yang gaib itu sebagai penguat iman. Menghadapi hal yang gaib, yaitu perjalanan menuju ilahi. Jadi maksudnya, karena ada hal-hal yang di luar pikiran manusia, jadikan itu untuk beriman kepada adanya akhirat. Karena akhirat nggak terjangkau. Nah, kalau orang mengandalkan pengetahuannya, nggak mungkin kita berbangkit. Itu gara-gara rasional, gara-gara terlalu rasional, menganggap kalau nggak dipikirkan itu nggak ada. Nah, itu salah lagi. Oleh karena itu, jadikan pengetahuan kita, keimanan kita tentang ada hal di luar jangkauan manusia untuk beriman kepada yang gaib itu. Antara lain adalah perjalanan kita setelah meninggal dunia ini. Bagaimana supaya kita selamat. Dan melalui surat 19 ada pesan Allah. Bagaimana supaya perjalanan kita setelah kematian itu selamat. Seperti dikatakan di surat 19. Melalui mulut Nabi Isa, kita diingatkan beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita saat meninggal dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, sehingga perjalanan kita setelah itu menjadi mudah. Itu satu yang gaib, tapi Allah ajarkan. Dan melalui mulut Nabi Isa, kita diingatkan untuk melakukan hal ini. Kita lihat surat 19 ayat 30. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ya, memberikan padaku kitab Injil, berarti kitab berisi firman-firman ilahi yang menuntun kita, menuntun manusia untuk menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal dengan cara yang benar. Sehingga kematian kita sebagai akhir perjalanan kita dunia dalam keadaan husnul khotimah. Apa caranya? Begini. Lanjut. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Nah, di ayat ini cara untuk menjalani kehidupan setelah kehidupan dunia kita lewati, perjalanan di alam barzah sampai ke akhirat, supaya selamat caranya melalui ayat 31 ini. Jadilah orang yang diberkahi. Maksudnya, jadilah orang yang membawa berkah bagi yang lain. Jadi jadilah kita orang-orang yang kita membuat solver, jadi problem solver, memecahkan persoalan. Jangan problem maker, membuat persoalan. Diberkahi itu artinya keberadaannya, memberi hal yang baik bagi sesama. Nah, ini seperti yang kita jelaskan di surat 16. Jadi seperti lebah yang mempunyai produk, memberikan madu, jelas hidupnya. Jadi untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dalam alam gaib yang akan kita jalani setelah kita meninggal dunia ini, jadilah orang yang penuh berkah. Orang yang keberadaannya memberi berkah bagi sesama. Itu satu. Yang kedua, laksanakan rukun Islam dengan baik. Di sini rukun Islam yang ditegaskan adalah sholat dan zakat. Jadi sejak zaman Nabi Isa, jauh sebelumnya zaman Nabi Ibrahim, itu rukun Islam berbentuk sholat dan zakat sudah ada. Ada karena itu supaya selamat, seperti kata-kata Islam yang artinya menyelamatkan, maka laksanakan rukun Islam dengan baik, terutama yang menyangkut hablum minallah, yaitu sholat, dan hablum minan nas, yaitu zakat. Jadi intinya ingin
mendapatkan keamanan di alam gaib nantinya setelah dunia kita tinggalkan, lakukan hal-hal berikut ini. Jadilah orang yang diberkahi, laksanakan rukun Islam dengan baik. Selanjutnya, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. jadi berbakti kepada ibu bapa. Nabi Isa kena cuma ibu, berbakti pada ibu. Tapi intinya berbakti pada ibu bapa. Jangan lawan orang tua, itu bahaya. Melawan orang tua, durhaka pada orang tua, membuat nanti perjalanan kita di alam gaib menjadi terganggu. Itu makanya Nabi berkali-kali mengatakan jangan durhaka. Quran berkali-kali mengingatkan jangan durhaka kepada orang tua. Kedua orang tua itu tiket kita hadir ke dunia. Tidak ada mereka, tidak ada kita. Pernah orang mengadu pada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, itu bapakku itu selalu sekali merongrong aku. Minta duit aja, kira-kira begitu kalau bahasa kita sekarang diterjemahkan dalam bahasa kita, kira-kira gitu. Ada orang tua, ada seorang mengadukan bapaknya. Jadi bapak itu minta bantu aja. Jadi terganggu keuangannya gara-gara orang tuanya. Kata Rasulullah, anta wa maluka li abika. Kau nak, sebenarnya kau dan hartamu milik orang tuamu. Enggak ada harta itu kalau enggak ada orang tuamu. Kenapa kau buat begitu sama bapakmu? Nah, jadi Rasulullah mengingatkan anak tadi seperti minta pembelaan supaya bapaknya dimarahi. Rasulullah malah membalik mengatakan, anta, engkau, wa maluka hartamu, di abika, itu ada kena ada bapakmu. Jadi jangan durhaka kepada ibu bapak. Nah, untuk apa? Dan jangan sombong. Mentang-mentang kita sudah mengetahui hal-hal yang banyak, orang tua kita masih tadi itu nggak tahu gaptek umpamanya tentang teknologi, kita kata-katain, jangan. Karena kalau tidak ada mereka, tidak ada kita. Orang-orang yang melakukan pesan yang tertera di ayat 31 dan 32 menjadi orang yang berkah, melaksanakan rukun Islam, berbakti pada orang tua, dan tidak mempunyai hati yang sifat-sifat yang kotor dalam hati, itu akan mendapatkan apa? Lanjut, 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Pada hari aku meninggal dan setelah itu perjalanan kegaiban kita mulai sampai berbangkit, itu akan mendapatkan keselamatan. Wassalam. Itu perkataan siapa? Satu ayat lagi. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantah tentang kebenarannya. Pada itu perkataan yang benar, jangan dibantah lagi. Hal yang sama juga dikatakan oleh Yahya, seperti yang tertera di ayat 14. Petikannya 14 ya. Dan banyak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Nah, ini Nabi Yahya karena punya orang tua dikatakan kedua orang tua. Kalau Isa tadi cuma ibu ya. Tapi intinya berbakti pada kedua orang tua. Itu akan mengantarkan kita kepada kenyamanan dalam perjalanan di menuju akhirat nanti. Perjalanan gaib menuju akhirat. Siapa itu? Lanjut. Lagi. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Nah, itu dialamatkan kepada Yahya putra Zakaria. Itulah beberapa pesan penting yang tertera pada surah Maryam yang intinya adalah mengajarkan kita sikap yang benar menghadapi hal-hal yang gaib seperti dialami oleh Maryam yang terdidik dengan baik oleh keluarga yang baik. Semoga kita dapat menghayati pesan ini dan dapat bersikap yang bijak sesuai dengan tuntunan iman menghadapi hal-hal yang di luar jangkauan pikiran kita sehingga kita dapat mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi jamaah pembahasan kita pada pagi hari ini surat Maryam. Bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silahkan mic-nya di unmute bagi yang ingin bertanya. Kami persilahkan.
Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi disampaikan jangan terkecoh. Tunggu dulu siapa ini? Tadi Pak. ibu ini ibu terus bapak dulu. Siapa bapak dulu? Silahkan bapak duluan. Silahkan. ya Pak. Silakan. Bagaimana cara menguji bahwa hal yang gaib yang kita hadapi itu adalah tipuan setan, Pak? Iya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik. Kita akan mengetahui yang gaib itu tipuan setan. Dalam petunjuk Al-Quran itu dapat lihat dari ini. Kita lihat surat 2. Surat 2 ayat 169. Tapi ada B-nya dibaca 168-nya. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Langkah setan itu apa? Langkah setan itu ini. Lanjut. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat keji, dan sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Itu indikasi pertama melalui satu ayat ini. Itu kalau nanti yang gaib itu menyuruh kita buat yang enggak, itu hati-hati itu tipuan setan. Menyuruh ke arah yang jahat, menyuruh ke arah yang keji, untuk mengatakan kepada Allah yang kita tidak tahu. Itu hati-hati. Itu satu. Kedua, indikasi itu dari setan dapat kita lihat di surat 5 ayat 91. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar, arak, dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Di sini disebutkan bahwa itu dia akan memerintahkan secara langsung atau tidak hal-hal yang membuat kita nggak melakukan sholat. Contoh, dia ada keluarga istri saya, dia menderita penyakit. Jadi setelah tadi berobat, kemana-mana enggak. Satu menyarankan datanglah ke orang itu. Dia kebetulan percaya. Dari katakan sama orang tersebut, untuk pengobatan ini, Bapak tidak boleh tersentuh air selama 40 hari. Artinya enggak boleh tersentuh air, itu artinya dia enggak boleh sholat. Itu kadang-kadang halus. Jadi hal-hal yang mengarah secara langsung tidak langsung kepada kita meninggalkan rukun Islam, yang membuat tadi kita meninggalkan sholat atau mengajak kita berbuat sesuatu yang merusak, itu hati-hati. Membuat kita mengatakan yang tidak kita ketahui tentang Allah, hati-hati. Jadi intinya adalah kalau tadi ini hal tidak rasional, jangan sembarang ikut, periksa dulu. Maka dikatakan tadi jangan ikuti yang kita nggak tahu. Sebelum pasti jangan lakukan. Intinya begitu, Pak. Gimana Pak Mara Oluan Siregar? Insya Allah sudah jelas ya Pak ya. Baik, satu pertanyaan lagi kami persilakan Ibu Diastuti ya tadi ya. Kami persilakan. Assalamualaikum Ustadz. Sebenarnya pertanyaannya hampir sama dengan Bapak yang tadi, karena untuk menghadapi sesuatu menghadapi hal gaib itu kita harus menerima, tapi langkah-langkahnya itu kan kita harus mencari di Al-Quran ya. Sedangkan petunjuknya tadi kan banyak sekali ya, harus kita lihat dari surat-surat yang tadi sudah ditunjukkan. Banyak sekali harus yang kita kaji, kita resapi. Itu sebenarnya kalau misalnya langkah pertama tadi seperti ceritanya Ustadz bahwa ada yang sakit terus berobat kepada seseorang terus memberitahu bahwa tidak dibolehkan 40 hari tidak terkena air, itu pertama kali kita sudah mikir ya Pak, kalau itu berarti kita tidak bisa wudhu, tapi hal yang lain yang kita harus cepat kita stop bahwa ini gaib yang palsu itu
Bagaimana ya Ustadz? Apa kepekaan kita diasah? Iya. Jadi ada satu yang gampang. Tapi mudah-mudahan bagi Ibu Tumagira, walaupun saya katakan gampang, tapi bagi orang itu agak sulit. Sebenarnya Bu, ada caranya yang paling mudah. Yang paling mudah itu ikuti saran Nabi membaca surat Kahfi. Kahfi itu dia kan kita dapat beri cahaya, artinya kita dapat pencerahan. Kahfi itu. Ini hari Jumat, baca itu. Baca surat Kahfi itu. Jadi membaca surat Kahfi kata Nabi itu cahaya surat Kahfi menaungi itu artinya kalau dia baca surat Kahfi dia akan dikawal, dia akan mendapatkan petunjuk sehingga terhindar. Pencerahan dari sana ya. Iya gitu dia. Karena kita kan nggak tahu. Ya, Nabi beritahu petunjuknya. Petunjuk Nabi supaya kita tercerahkan, supaya kita mendapat petunjuk ini hati-hati. Cobalah baca surat Kahfi. Karena surat Kahfi itu memberi pencerahan. Nah, gitu. Ya kira gitu, Bu. Baik. Terima kasih Ustadz ya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Mungkin satu pertanyaan lagi yang angkat tangan Nabil ini ya. Kepada Nabil ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, tidak ada respon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Baris ya, silakan Pak Baris. Saya tadi ada gambar tangan, jadi saya diem aja. Pak, ini di surat Maryam yang ayat 32 ya. Ini kan ada 31-nya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Kemudian di 33 itu, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku dan pada hari wafatku dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini satu doa, tapi kan ini arahnya kepada Nabi Isa. Nah, di keluarga saya itu tidak pernah ada peringatan ulang tahun, haul, nggak ada. Nah, tapi ini ya, karena ini Nabi, apakah ini sampai sebagai sumber kesalahan? Ya, bukan kesalahan lah, pengikutnya, yaitu bahwa dengan demikian mempunyai makna pada hari kelahiranku. Ya meniru kepada Nabi sehingga memperingati hari kelahiran. Pada hari wafatku. Sehingga orang banyak membuat peringatan-peringatan hari kematian orang tuanya atau saudaranya dan sebagainya. Nah ini mohon maaf. Karena pergaulan mungkin banyak kita meniru orang lain yang menganut kepada tuntunannya Nabi Isa yang kebetulan dituhankan. Ya. Jadi seakan-akan. Mohon maaf ini mungkin saya salah tafsiran. Mohon pencerahan, Pak. Ya, sebenarnya itu adalah perkataan yang benar dari Nabi Isa, tapi berisi pesan bagaimana caranya agar kita selamat dalam menghadapi peristiwa kematian kita. Itu sebenarnya. Jadi itu dia. Jadi bagaimana supaya selamat kita meninggalkan dunia ini sehingga selamat dalam berbangkit, caranya ini ya, gitu dia. Jadi nggak kemana-mana dia. Jadi nggak langsung ini supaya kita mengadakan keselamatan. Itu tafsir yang terlalu jauh dari ayat itu. Ayat itu sebenarnya ingin mengatakan secara sederhana, kalau ingin selamat dunia akhirat, lakukan ini ya. Gitu. Sederhana gitu aja. Jadi tafsir yang jauh akan membuat seperti tadi. Cuma saja mengingat tentang hari kelahiran kita dalam wujud, dalam praktek itu pernah dilakukan Nabi. Nabi dia ketika ditanya, Rasulullah kenapa kau pilih Senin untuk berpuasa? Kata Nabi, itu hari kelahiranku. Jadi tapi hari, kalau kita kan bukan hari, kita ulang tahun, tanggal nggak connect. jadi kalau mau betul-betul mengadakan hari kelahiran, tiap minggu kita itu, saya lahir Selasa lah. Kalau kita mengadakan acara pesta, tiap Selasa lah pesta, gitu ya, sedekah gitu. Nah, jadi kalau kita ulang tahun, jadi tanggal bukan padahal hari. Bukan tanggal, kita tanggal. Itu menunjukkan bahwa ada seperti menyimpang dari itu ya. Cuma saja kalau memang tadi itu dia mengenang kelahirannya untuk mensyukur, sebenarnya nggak ada masalah. Karena Nabi kan
memperingati hari lahirnya dengan cara berpuasa gitu. Jadi apabila mengenang kelahiran kita dalam rangka untuk menambah ketaatan kita kepada Allah, itu nggak ada masalah sebenarnya. Jadi kalau orang mengatakan peringatan hari ulang tahun, tapi dalam rangka dia mensyukuri sudah sekian usianya, mengingat usianya, sebenarnya kalau melihat kepada apa yang dilakukan Nabi, itu tidaklah salah. Karena cara mengenang kelahiran, itu dipraktekkan Nabi dalam bentuk ibadah seperti tadi. Jadi kalau nanti ada orang nanti umpamanya, ini saya ulang tahun nih tanggal sekian, nggak pakai hari, dia pakai tanggal. Nah, saya ingin sedekahan, itu kita bagusnya respon dengan baik saja. Kecuali ini ulang tahun nih, jadi saya bebas melakukan maksiat, minum-minum kita, itu baru hati-hati. Dalam rangka untuk ketaatan, ya, boleh-boleh aja. Pokoknya ke arah yang baik, ke arah mubarokan, memberi berkah. Jadi ini gara-gara ulang tahun, akhirnya banyak anak yatim yang tersantuni. Kita doakan semoga tiap hari dia ulang tahun, kalau perlu gitu, ya kan? Iya. Kalau boleh begitu kan, kalau boleh begitu gitu. Kira-kira begitu, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Baik, ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Junaidi. Kami persilakan, Pak. Ustadz, mohon maaf, tadi Ustadz berkenaan dengan pertanyaan Pak Maraolawan tadi, bertanya tentang masalah bagaimana kita membedakan. Terus kemudian Ustadz tadi ada ini kan surat Al-Baqarah 169. Surat berapa itu tadi? Mohon maaf. Surat 2 169. 169 ya Ustadz. Mohon maaf, tadi kan kalau tidak salah di terjemah itu disebutkan makan makanan yang halal, kalau nggak salah disebutkan di ayat ini, Ustadz. Nah ini ya kalau menurut saya memang tantangannya, kalau menurut saya saat ini, mohon maaf, di dunia kita sekarang ini, terutama untuk orang-orang kita ya Ustadz, lebih dari mungkin kalau misalnya penilaian subjektif saya tuh mungkin lebih dari 50% kita menjadi kesulitan untuk memilih, masyarakat kita saat ini nih Ustadz, memilih untuk mendapatkan rezeki yang benar-benar halal. Karena mohon maaf, saya lihat sekarang ini orang dengan gampangnya memanipulasi untuk mendapatkan uang. Memanipulasi dengan cara apapun, menghaluskan bahasa atau apapun lah. Nah itu yang kalau menurut saya juga memang, nah kira-kira ada kiat atau hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari kita dari memakan hal-hal yang haram. Makasih Tad. Iya. Yang pertama memang konfirmasi dari Nabi bahwa nanti akan muncul fitnah akhir zaman itu adalah seorang nggak peduli lagi itu uangnya dapat dari yang halal atau yang haram, pokoknya dapat. Itu memang bilang Nabi itu. Itulah fitnah akhir zaman. Dan kalau sekarang fenomenanya itu sudah sebagai warning bahwa memang kita sudah mendekati akhir zaman ya. Orang nggak peduli lagi mau halal atau mau haram. Orang katakan pakai cara haram ya sulit, pakai cara halal macam-macam orang buat begitu ya. Tapi intinya adalah memang hati-hati. Jadi kita perlu ingat bahwa memang trik setan untuk membuat manusia tadi masuk dalam jebakannya sehingga dia kepekaan terhadap yang gaib yang benar itu hilang, dia melalui makanan, maka tadi melalui minuman keras, melalui judi, itu membuat manusia mabuk sehingga gampang dihipnos oleh setan tadi. Oleh karena itu cara kita untuk membersihkan diri kita dari makanan yang haram tadi, yang pertama, kalau jelas haram tinggalkan itu supaya kau menang, kata Allah. Artinya kalau enggak kau kalah. Jadi hal-hal yang jelas-jelas haram tinggalkan. Nah, Nabi katakan yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Tapi memang ada hal yang abu-abu, yang tadi syubhat. Itu kalau dapat kita jauhkan. Seandainya sudah pernah masuk ke diri kita, seandainya sudah kita bercampur harta kita, itu solusinya dikatakan di surat 5 ayat 93. Pada surat 5 ayat 93 ini khususnya kepada seandainya sudah pernah masuk ke diri kita gitu. Tapi untuk yang akan datang, untuk yang itu jauhi. Kalau sudah jelas dia haram, itu jauhi. Kalau yang samar-samar hindari. Kalau sudah terjadi, lakukan ini. Jadi yang surat 593 ini sebagai solusi dan terapi supaya pengaruh setan lewat makanan tidak tadi efektif di diri kita. Coba kita lihat surat 593.
Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Di sini kata-kata takwa menjadi kata kuncinya, disebutkan 3 kali. Jadi terapi menghadapi tadi makanan atau minuman yang haram yang merupakan medium setan, itu cara dia untuk menguasai manusia sehingga terlena dengan gaib tanpa peduli dia benar atau enggak, adalah takwa pertama merujuk kepada taubat. Taubat itu dia mengaku salah dan tidak melanjutkan kesalahannya. Taubat itu membersihkan. Dikatakan at-taibu minaz-zambi kaman la zambalah. Orang yang tobat dengan benar dianggap dia tidak punya kesalahan. Sampai begitu jaminan Nabi. Dan itu diperkuat dengan ayat-ayat yang mengatakan taubatnya benar menghapuskan kesalahan. Itu satu. Takwa kedua itu merujuk pada puasa. Jadi puasa Ramadan salah satu cara itu fungsinya adalah melenyapkan energi negatif yang ada di diri kita akibat makan minum. Itu maka diberi sinyal oleh Nabi, puasa Ramadan itu membuat setan terbelenggu. Itu artinya setan selama ini ngerjai kita pakai makanan yang minuman yang haram gitu. Puasa itu agar kalian bertakwa. Artinya agar energi negatif oleh makanan dan minuman yang selama ini kita nggak tahu hilang. Takwa yang ketiga berhubungan dengan berbuat baik. Artinya infak, sodako. Itu bisa energi dari sodako itu mengeluarkan energi negatif akibat makanan dan minuman yang haram. Kira-kira gitu terapinya Pak. Berikan itu. Tobat dari hal-hal yang selama ini kita lakukan, melakukan kebaikan, contohnya dari puasa, melakukan kebaikan yang bersifat sosial, seperti tadi kita berbuat baik pada sesama, itu bila dilakukan, kata Allah tidak ada dosa, artinya tidak ngefek, tidak pengaruh tadi itu apa yang telah dimakan dan minumnya selama ini yang tidak diketahui, yang sebenarnya berisi unsur-unsur negatif. Kira-kira begitu Pak. Baik, terima kasih Ustadz. Memang apa ya namanya? Memang kita serba kesulitan. Apalagi sekarang saya ngelihat untuk bagaimana membantu menyadarkan masyarakat dan untuk mendapatkan rezeki yang halal itu karena kesulitan hidup. Sulit sekali Ustadz. Terus tambah lagi, mohon maaf tadi yang berkenaan dengan surat kelima ayat 93 ini Ustadz, memang ini jadi kalau saya lihat fenomena yang terjadi di kita sekarang ini, banyak, mohon maaf, orang-orang yang mempunyai posisi dan kedudukan gitu, pejabat gitu. Terus terang saya ngelihatnya fenomenanya sudah lakukan saja apa yang mau dilakukan. Nanti di ujungnya, mohon maaf, bertaubat saja. Fenomena sekarang ini kan banyak, mohon maaf ya, pejabat-pejabat ujungnya bahkan, mohon maaf, jadi pendakwah sekarang, Ustaz. Ya, apapun itu, saya melihatnya bahwa inilah kebesaran Allah. Iya. Allah memberikan apapun kebebasan kepada manusia untuk pilihan apa yang dia mau. Gitu. Dan Allah tetap mengampuni. Terima kasih Ustaz. Iya Pak. Saya cuma ingin nambah sedikit Pak, karena tadi itu bicara tentang gaib, hati-hati taubat. Taubat itu kan berarti kan nanti aja lah. Itu hati-hati Pak, itu taubat. Itu masalah gaib. Kita kan nggak tahu kapan kita mati. Oleh karena itu nanti aja lah, itu bahaya itu. Kalau nanti sajalah itu trik setan. Setan itu mengalih manusia gitu dia. Taubatnya nanti aja. Kata-kata nanti itu tuh gaib. Waktu kapan kita bicara besok belum tentu kita hidup. Itu kau bilang nanti, itu trik dia tuh. Itu tuh. Setan mengajarkan segera. Makanya poin pertama tadi, segera bertobat, jangan ulangi. Kalau ada kata-kata nantilah, itu terjebak dalam gaib palsu. Seakan-akan setan mengatakan, kau masih hidup seminggu lagi. Belum tentu, itu hati-hati itu. Kalau gaib yang benar adalah segera, jangan bilang nanti. Kira-kira begitu Pak, sebagai catatan. Baik, mungkin waktu kita sudah habis kali ya. Ya, baik Ustaz. Pak Syahril mengasih komentar kali, silakan. Baik, Pak Syahril mungkin ada yang ingin disampaikan secara singkat mungkin Pak. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz dan sekalian. Pertama bahwa saya melihat ini ya, kita sebagai individu seperti apa. Tadi sudah keberkahan. Saya pikir setiap kita membaca sholat Al-Fatihah itu sudah jelas ya.
ihdinas siratal mustaqim, dan pedomannya Al-Quran. Saya pikir itu sudah kita paham. Nah, saya mengingatkan bahwa kita mempunyai juga satu sarana yang menjadi milik kita, yaitu masjid ya. Terus terang saja, saya dan teman-teman di Masjid Al ini membangun yang saya katakan membangun ya komunitas yang berbasis masjid. Tapi itu lebih efektif, ya. Tempat kita bertanya ada ustadznya dan sebagainya, ada teman-teman kita yang dekat. Jadi saya mengharapkan mari kita bangun masjid ini, dan ke depan saya mulai mikir lain ada lagi. Dan saya mohon maaf, ini semuanya banyak ide-ide, tapi ini benar ya. Misalnya ya, sekarang kita melihat bahwa pentingnya apa yang dikatakan bahwa masjid kita itu perlu ya kita istilahnya melakukan satu perubahan menyikapi situasi sekarang. Misalnya syariah aja, bank-bank syariah kita juga sudah mulai ya memikirkan hal ini, yaitu ya digital ya. Jadi masjid kita pun kayaknya begitu juga. Jadi saya mengharapkan antara lain kalau kami meminta nomor teleponnya dan sebagainya, itu kaitannya bahwa akan lebih mudah pelayanan kita ke depannya adalah ya sudah punya HP tapi mungkin tidak dimanfaatkan secara optimal. Nah, ini sekali lagi bahwa keberkahan itu sudah kita tahu maksudnya. Mudah-mudahan secara individu dan secara sosial ya komunitas kita akan bisa lebih tentunya lebih terjamin dan lebih terjaga ya dengan adanya basis kita yaitu masjid. Saya pikir ini yang kesimpulan saya untuk hari ini. Jadi sekali lagi saya berharap pengajian ini terus-menerus ya. Dan tadi sudah ada usaha untuk menyusun resume-resumenya, walaupun sebetulnya kalau rajin ya tiap-tiap kita ngaji ini kan sudah bagus banget Pak Ustadz ya. Jadi ada 3 hal, kemudian pesan-pesan. Saya pikir ini kita kumpulkan saja nanti, dan insya Allah bisa kalau memang diperlukan kita mesti bisa mendengarkan dan membacanya. Itu salah satu upaya yang bisa kami lakukan secara apa. Demikian dari saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.